Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyatis sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sa'iril awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا، خصوصا إلى من فتح هذه القرية، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنه. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Alhamdulillah, hari raya kurang kok guyu sampean. Sik suwi. Para jamaah, kita masih menerangkan tentang bab keempat, keutamaan membaca sholawat, hadis nomor 3 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mutawi sapa wong iku salat maca selawat sapa man alaiya ing kesingsun salatan wahidatan kelawan selawat sepisan, sallallahu maka paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing kesiman biha sebab selawat asron 10. Wa man lan utawi sapa wong iku salat maca selawat sapa man alaiya ing kesingsun asron 10, sallallahu paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing tasiman biya sebab 10 mi'atan 100 rahmat. Wa man lan utawi sapa wong iku salat maca selawat sapa man alaiya ing tase ingsun mi'atan 100 ambalan, sallallahu paring rahmat sapa Allah alaihi ing tasiman biya sebab sabab selawat alfan 1000 ambalan. Wa man lan tawi sapa wong iku salat maca selawat sapa man alaiya ing tesing sun alfan kaping 1000 lam tamassuhu maka ora ngenani hu ing man apa annaru geni neraka. Masyaallah. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali saja maka Allah memberikan rahmat, sebab sholawat itu 10 kali lipat. Jika ana wong maca sholawat sepisan, Gusti Allah maringi rahmat 10 kali lipat, sesuai dengan bacaan sholawat tadi. Barang siapa yang membaca 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 100 kali, sesuai bacaan sholawat tadi. Contohnya kok sholawat yang diwaca sholawat tip, sholawat obat. Ada sholawat namanya sholawat tip. Tip itu obat. Lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda Rasulullah tibbil qulubi, yang menjadi obat bagi hatiku.
Ya, maka Allah memberikan 10 kali lipat rahmat untuk pengobatan hati, gitu maksudnya. Sesuai lafadz dari sholawat itu sendiri. Kok lafadznya sholawat, umpama Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu. Lafadznya contohnya begini. Ya Allah, berikanlah sholawat, berikanlah rahmat yang sempurna, berikanlah keselamatan yang sempurna kepada Rasulullah alladzi tanhallu bihil uqadu. Alladzi tanhalu kang mudari bihi sebab Nabi apa al uqadu pira-pira keruwetan. Yang karena Rasulullah itu maka semua keruwetan apa keruwetan? Kerumitan itu menjadi udar, apa udar itu ya? Terurai. Masya Allah, itu Rasulullah itu. Jadi Allah memberikan 10 kali lipat sesuai dengan lafadz sholawat itu sendiri. Maka lafadz itu penting. Lafadz itu penting. Jenengan maca sholawat sallallahu alaihi Muhammad ya ora apa-apa. Nek pertanyaannya apakah boleh, ya boleh-boleh saja. Tetapi lafadz itu ternyata membawa pengaruh. Berarti alladzi tanhalu bihil uqadu, yang menjadi udar, menjadi terurai kerumitan-kerumitan dalam kehidupan, antara lain seperti itu. Ada lafadz sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa. Ya Allah, berikanlah sholawat, berikanlah rahmat kepada baginda Rasul alladzi al-fatihi lima ughliqa, yang menjadi pembuka terhadap apapun yang tertutup. Jenengan duwe masalah kok buntu kabeh, diwacake sholawat ini menjadi terbuka 10 kali dan lain sebagainya. Banyak lafadz sholawat itu, banyak. Saya punya kitab itu Alfiyatus Sholawah, kumpulan ribuan sholawat, lafadznya banyak macam. Kami juga mendapatkan ijazah dari beberapa ulama, amalan kitab Dalailul Khairat berisi tentang beraneka ragam sholawat dan lain sebagainya. Barang siapa membaca sholawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah memberikan 100 kali. Kalau ada orang membaca 100 kali, Allah memberikan 1000 kali. Barang siapa yang membaca 1000 kali, lam tamassahun nar, maka orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Ya diwaca ping 1000. 1000 niku kathah napa titik kira lho. Ya titik lah, duit 1000 kan titik nggih. Nek 10.000 akeh. Nggih. Maca Yasin ping 1000. Ayo ngomong titik ngono. Hadis yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron, wa man sholla alayya asron sallallahu alaihi mi'ah, wa man sholla alayya mi'ah kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanuhu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Masya Allah. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Kok ada orang membaca sholawat kepadaku 10 kali, Allah memberikan rahmat 100 kali. Dan barang siapa orang yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, kata Rasulullah, kataballah, maka Allah mencatat baginya bara'atun minan nifaqi, terlepas dari sifat munafik, wa bara'atun minan nari, dan terlepas dari api neraka, wa askunuhu yaumal qiyamati ma'asyuhada, dan dia ditetapkan besok ketika hari kiamat. Hari kiamat itu hari kebangkitan ya. Jadi dikumpulkan di mahsyar, ditetapkan oleh Allah ma'asyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Jenengan golek mati syahid niku angel pun gak pate ana perang sak. Kok ana wong ngebom iku sangit to, duduk syahid ya. Awas keliru ya. Niku mati sangit ya. Nggih, lha piye hukume? Kan begitu. Maka dicatat oleh Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, ini 100 kali saja baca sholat. Kalau ba'dal maktubah, setiap sholat 5 waktu biasanya saya membaca sholawat dengan lafadz sallallahu ala Muhammad itu 100 kali setiap sholat 5 waktu.
Saya berusaha rutin, insya Allah masih rutin sampai hari ini. Kita lanjutkan. Kenapa sholawat itu begitu penting? Nah, hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum. Ini kalau kita terjemah letterlek, wah ini agak sulit ini. La yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang itu disebut beriman. Itu terjemah letterleknya. Hatta yakunallaha wa rasulahu, sehingga Allah dan Rasulnya ahabba ilahi, lebih dicintai, min malihi wa ahlihi wan nasi ajmain, daripada hartanya, daripada keluarganya, dan daripada semua manusia. Untungnya terjemahnya tidak begitu untungnya. Kalau diterjemah letterlek begitu, kayaknya kita tidak ada yang beriman, kayaknya begitu nih. Tidaklah seseorang itu disebut imannya sempurna, begitu kalau terjemah itu. Di orang itu imannya baru disebut sempurna bila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada hartanya, daripada keluarganya, dan daripada semua manusia. Mencintai Allah dan Rasulnya itu bukan pekerjaan mudah. Tanda orang cinta itu ada. Antara lain, man ahabba syai'an kathuran dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut yang dicintai itu. Kok kula jenengan seneng Gusti Allah, seneng Rasulullah, maka pasti banyak menyebut Allah, menyebut Rasulullah. Kira-kira menyebut Allah, menyebut Rasulullah itu kita lebih banyak atau enggak? Atau lebih banyak kita menyebut jenenge artis, malah kita tambah susah malah. Tandanya orang cinta itu sering menyebut yang dicintai. Masya Allah. Makanya para ulama itu begitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau-beliau banyak menyebut. Kalau nggak ada kiai namanya Kiai Abdul Jalil, yang Tulungagung mereka. Setiap tarikan nafas itu membaca Allah, Allah, setiap tarikan nafas. Kemudian dikembangkan sampai setiap denyut jantungnya itu membaca Allah, Allah. Jadi tidak ada satupun yang terlepas dari zikir Allah. Tidak ada satupun. Kalau Rasulullah bagaimana? Tambah Rasulullah tambah luar biasa. Itu panutan kita. Dalam sebuah syair itu disebutkan, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asan wa la yuradilluhu fis syamsi dufatani. Wa qalbuhu lam yanam, hati beliau Rasulullah tidak pernah tertidur, wal ainu qad na'asat, walaupun mata beliau terpejam. Di Kanjeng Nabi niku nek sare hatinya tetap zikir, itu Rasulullah. Rasulullah tidur itu hatinya tetap ingat Allah, tidurnya begitu. Lah kula jenengan salat niku hatine iso kelingan utang, ya susah. Lah kita berzikir itu kenyataannya lisan kita yang zikir, tapi pikiran kita, hati kita belum ingat Allah. Ini Rasulullah dengan kita itu perbedaannya bainas sama'i wa sumber minyak. Nah, antara langit dan bumi saya dapat jeru ya, sumber minyak luwih jeru. Lah itu perbandingannya. Jadi kita meniru Rasulullah itu ya meniru ya sing gampang-gampang dhisik lah gitu. Sing gampang-gampang itu Rasulullah. Tanda orang cinta itu banyak menyebut. Hadis yang lain, hubbuka syai'atu mi wa tusi. Cintamu pada sesuatu itu membuat dirimu buta dan tuli. Jadi nek jare ini orang-orang itu wong ini nek kadung seneng sampai disebut tai kucing rasa kaya gak ono jane ya. Tapi saking itu kan artinya cinta itu membutakan. Jadi ono bocah kepingin tuku sepeda motor. Apalah sing apik sampean sakniki sepeda napa lah. Nmax mamane nggih. Begitu dituruti karo bapake, esuk sore awan bengi diisi-isi, lali mangan, lali turu. Itu sifat cinta.
Berarti si cinta itu enten sifat nggendengi, apa nggendengi itu. Bahasa Indonesianya apa nggendengi rada angel. Jadi membutakan dan menjadikan kita tuli, tidak peduli. Jadi yang dipedulikan hanya yang dicintai. Lah pertanyaannya, apakah kita sudah seperti itu kepada Allah dan Rasul? Jadi nek wis seneng Gusti Allah, begitu sholat ketemu Gusti Allah, ketemu sing disenengi, maka menjadi lupa terhadap selain Allah. Panjenengan iki piye nek sing nom-nom insyaallah sik rada ngalami, nek sing tuwa koyoke wis lali. Begitu zaman sik nom dhisik ketemu wong wedok sing disenengi, nek ketemu kira-kira luwe lali apa ora? Lali wong ketemu sing disenengi. Janjian karo pacare. Cak engko aku susulen aja nang omah lho ya. Lha susul nanti Dik, iki gambaran saja sik pacaran nggih. Aja nang omah kok ana bapakku ngamuk. Wis janjian ketemu ngarep kuburan. Bar traweh ketemu ngarep kuburan. Iki santri setengah-setengah ya traweh ya pacaran. Gambaran saya bukan di situnya, nggih. Bukan di situnya. Padahal si perempuan iki wedian. Kok ngono, kok bengi-bengi nang ngarep kuburan. Bengi-bengi arep mlebu jeding wae njaluk terno bapak. Tapi begitu ketemu dengan orang yang dicintai masih nang ngarep kuburan ku lho wani. Enten apa mboten? Banyak ini. Tolak gak teko-teko dicokoti nyamuk ya ndak apa-apa. Artinya orang itu ketika mencintai sesuatu dia akan rela berkorban untuk orang yang dicintai. Wis gak mikir apa-apa bah nang ngarep kuburan ra dipikir karena seneng. Aku lanjutnya sholat itu belum bisa ngomong seneng, belum bisa. Sholat ya kepeksan. Gitu, umpama sholat gak wajib sholat. Umpama poso Ramadan gak wajib poso. Masih kula ya mboten, padha wae. Jadi ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya masih dalam ranah kewajiban, bukan ranah kebutuhan, bukan. Masih jauh kita itu, jauh sekali. Nah ini yang harus kita pupuk. Jadi tidak mungkin kita itu menjadikan ibadah kita sebagai kebutuhan apabila kita tidak mengenal hakikat dari ibadah itu sendiri. Jadi mengenal hakikat ibadah itu berarti mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Rasulullah itu dijamin swarga. Wis gak nyerempet blas neraka Rasulullah. Langsung patas super cepat masuk surga itu Rasulullah. Tapi ibadah beliau tidak terkalahkan. Salat niku nek salat dhewe hatta yatawarrama qadamahu sampai kedua kaki beliau bengkak. Saking suwene nek salat. Itu Rasulullah. Butuh apa lagi? Enggak ada kebutuhan beliau. Karena cinta kepada lebih besok ketika sudah hancur manusia mati kabeh, langit bumi hancur, kemudian malaikat memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada malaikat iki wis dinontek kabeh sing tau urip kudu tau mati nggih. Malaikat Israil langsung para malaikat dikumpulkan kabeh koncoku malaikat dina iki awakmu kudu mati kabeh. Jadi Israil kerja keras nyawane malaikat diduduti kabeh mati kan. Begitu wis entek malaikat mati semua, tinggal Israil sendirian. Gusti sepi jalan Israil. Ini bahasa saya ya, gak ngono hadis. Maka kemudian malaikat Israil diperintahkan oleh Allah, Israil awakmu ya tau urip, berarti kudu tau mati. Maka Israil pun melakukan tindakan bunuh diri. Lah ini bunuh diri yang boleh. Ya karena wajib untuk mati. Maka matilah Israil, tidak ada makhluk sama sekali, yang ada hanya Al-Khaliq. Beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Maka datanglah saat Al-Qiyamah, hari kebangkitan. Allah menghidupkan malaikat urip kabeh. Begitu malaikat hidup, malaikat diperintahkan, malaikat hari ini adalah hari di mana orang waktunya untuk mempertanggungjawabkan amal. Hidupkan kekasihku, di mana kekasihku Muhammad? Kata Allah begitu.
di mana kekasihku Muhammad, carilah makamnya, cari kuburannya, hidupkan dia. Malaikat belum turun untuk mencari. Begitu Allah menyebutkan di mana kekasihku Muhammad, dari makbarah, dari makamnya Rasulullah itu keluar cahaya. Rasulullah hidup sendiri. Iki sik durung diuripke wis urip dhewe. Saking cintanya Rasulullah kepada Allah. Begitu disebut nama Rasulullah, Rasulullah tidak ingin mengecewakan Allah. Malaikat golekno kuburane Muhammad, uripno. Malaikat belum turun, Rasulullah sudah hidup. Karena saking cintanya Rasulullah kepada Allah. Begitu Rasulullah ini bangkit hidup, kemudian Rasulullah berkata, "Di mana para sahabatku? Endi para sahabatku yang selalu mengiringi perjuanganku?" kata Rasulullah. Para sahabat hidup semua. Iki ruhnya belum dikembalikan oleh malaikat. Tapi disebut nama para sahabat, mereka hidup semua, menunjukkan para sahabat begitu cintanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Endi umatku?" Gak ono sing tangi. Dibaleni malih, "Endi umatku?" Sing jamaahmu ki mudin belas gak ono sing tangi. Menunjukkan cinta umat Rasulullah kepada Rasulullah itu tidak seberapa. Loh ini lagi. Ya Allah. Jadi wong nek seneng tidak akan mengecewakan orang yang dicintai. Itu tanda-tandanya begitu. Lah kula jenengan ngrasani wong berarti mengecewakan Allah apa ora? Wis diweling aja ngrasani wong kok terus nglakoni berarti mengecewakan Allah. Jadi kita itu belum bisa pada tahap cinta. Masya Allah, kalau dalam ilmu tasawuf urusan cinta itu tertinggi sudah. Ibadah yang karena cinta itu sudah tidak terkalahkan. Karena ibadah yang karena cinta itu mesti luar biasa, tidak terukur. Masya Allah, masya utangnya akeh, masya gak enak tok, itu tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Pun jadi kenapa kita butuh sholawat? Karena itu merupakan perwujudan nilai keimanan kita. Jadi semakin kita banyak membaca sholawat, maka itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul, dan itu merupakan bentuk kesempurnaan, tanda kesempurnaan iman kita. Mafhum mukhalafahnya, orang yang sholawatnya sedikit maka keimanannya perlu dipertanyakan. Waktu pertemuan yang lalu kan saya menyampaikan satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah perintah kepada kita sholat, Allah sendiri tidak sholat. Allah perintah kepada kita puasa, Allah sendiri tidak puasa. Allah perintah kepada kita zakat, Allah sendiri tidak zakat. Tapi ketika Allah perintah membaca sholawat, Allah sendiri membaca, lampun ukurannya paling pol lah, paling pol. Jadi Nabi Adam itu diturunkan dari jannah, dari surga ke dunia karena melakukan kesalahan, bukan dosa, kesalahan. Salah dan dosa itu meh podo tapi ra podo. Jenengan lunga ning Wonokrama, saka Kosagra ning Wonokrama, liwat Tuban, salah apa bener? Salah. Dosa napa mboten? Mboten. Nah, dipahami nggih. Ya, jadi salah itu belum tentu dosa. Jadi kok kurang gawenan men Wonokrama lewat Tuban. Ini contoh saja. Maka Nabi Adam ini bertobat kepada Allah. Setiap hari bertobat kepada Allah dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sing ndonga niku nabi. Duduk kelas kula jenengan. Sing berdoa bertobat kepada Allah itu seorang nabi, Nabi Adam. Sedina, rong dina, sak wulan, rong wulan, setahun, rong tahun tobaté mboten diterima karo Gusti Allah. Niki sing memohon kepada Allah itu nabi loh. Bukan kita, bukan. Minta kepada Allah agar diampuni kesalahannya, itu yang minta itu seorang nabi, bukan kita. Wakilah 100 tahun, sebagian riwayat berpendapat 200 tahun Nabi Adam itu tobat. Barulah suatu ketika Nabi Adam itu teringat
ketika beliau masih bertempat di surga, setiap cagake surga iku ana tulisane Allah, sebelah tulisane Muhammad. Jadi ternyata surga niku cagak-cagake ana tulisane, ngeten-ngeten iki ana tulisane. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kemudian Nabi Adam merasa yakin, kok ada sebuah nama bersanding dengan nama Allah. Allah itu zat yang maha suci, maka nama ini pasti bukan sembarang nama. Maka nama itu oleh Nabi Adam dijadikan tawasul. Nabi Adam kemudian berdoa, dirubah kalimatnya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keberkahan Muhammad yang belum lahir. Kanjeng Nabi durung lahir, ditawasuli karo Nabi Adam. Lamma ghafartali, mudah-mudahan engkau mau berkenan mengampuni diriku. Seketika itu diampuni tobatnya Nabi Adam. Coba. Lho niki sing ndonga Nabi gak hasil 200 tahun ndungane. Mboten leren-leren. Umpama kula jenengan maca Yasin sedina ping 7 dilakoni 2 wulan kok gak hasil, pedhot napa mboten? Iki Nabi Adam 200 tahun bertobat kepada Allah tidak diterima. Nah ini kalau kita membaca sejarah kita akan menyadari, dadi awake dhewe wiridan kok gak diterima-terima, ya pantes pancen duduk Nabi. Wong Nabi Adam 200 tahun ora diterima. Begitu bertawasul kepada Rasulullah, berwasilah kepada Rasulullah, barulah doanya diterima oleh Allah. Subhanallah. Ini pentingnya seperti itu, bagaimana kita berwasilah kepada Rasulullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku nasiya lali sapa man as-sholata ing maca selawat alaya ing tese ingsun, faqat moko temen-temen ahtoa luput sapa man tariqal jannati ing dalane swarga. Barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, faqat maka sungguh ahtoa tariqal jannah, dia terlepas dari jalan menuju surga. Barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, maka sungguh dia menyimpang dari jalannya surga. Sampai ngoten, keluar dari jalan menuju kebahagiaan. Ya Allah. Jadi pentingnya sholawat itu seperti itu. Hadis yang lain, an Abi Hurairah, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah. Qala as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hiya tariqul jannah. Membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tariqul jannah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga. Nanti kok ana wong lha pokok liwat Kanjeng Nabi barang wis langsung wae ning Gusti Allah. Ya, berarti wong iki ngajine durung genep lah, gampangane ngoten nggih. Ngajine durung genep wis. Kanjeng Nabi ku ya menungso biasa, wis langsung ae nang Gusti Allah. Bener napa keliru? Koyok bener. Jenenge koyok niku lah ya napa. Maka dia ahto'atoriqal jannah, keluar dari jalan. Kita itu tidak akan bisa bertemu Allah tanpa melalui Rasul. Karena kaifiyahnya, apa kaifiyah? Tata cara untuk bertemu dengan Allah itu yang mengajarkan adalah Rasulullah. Niru sapa kula jenengan? Wong Gusti Allah ki ambak matur, tiruan Nabi, tirulah Rasulullah. Kan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Quran. Apabila kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka tirulah aku, kata Rasulullah. Quran itu. Niru Kanjeng Nabi itu perwujudan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi wong kok langsung nang Gusti Allah gak liwat Kanjeng Nabi, niku nek jarene arek-arek niku kemoncolen kan. Nah, jarene arek-arek ngoten. Lah kowe iki sapa? Arep ketemu gubernur gak gelem wasilah liwat satpam.
Liwat satpamnya gak diliwati. Ini mlebu gerbang langsung. Ngalih aku ketemu gubernur. Lho karo satpamnya malah dipecicili. Lah kowe potonganmu sapa? Kan ngoten. Gambarannya seperti karena Rasulullah ya yang mengantarkan kita mengenal kepada Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah, hadis. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Nemen penting ya berarti sholawat itu. Nemen penting. Ya Allah. Saya tambahkan satu lagi. Nek Ramadan itu ngaji nek terlalu lama ndak baik. Apa ngarakno ngelak. Masya Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, sesungguhnya inna satuhune aulan nasi, parek-pareke menungso bi marang ingsun yaumal kiamati, ing dalam dina kiamah iku aksaruhum paling akeh menungso alaya yang tese ingsun apane sholatan oleh maca sholawat. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku besok ketika hari kiamat, ketika matahari sejengkal di atas kepala kita, hari yang dimana tidak ada tempat berteduh kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah hati yang salim, hati yang selamat. Hari yang ketika itu Rasulullah mengeluarkan syafaatul udzma, syafaat yang besar. Hari yang paling dibutuhkan syafaat Rasulullah adalah hari itu. Jadi orang pada mencari tempat berteduh, golei syafaat, golei bantuan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Manusia berlari kemana-mana untuk mencari syafaat, bantuan. Golek neng gone kiai ini, golek neng para nabi, Nabi Adam mengatakan gak iso, syafaat kuwi sentek. Golek ono Muhammad, orang pada mencari, lho kok ngomong wong sak jagat kumpul. Ana wong kumpul ning lapangan wong 1000, sampean goleki bojone angel apa ora? Angel. Apa meneh esuk ning dina kiamat. Bagaimana cara untuk bertemu Rasulullah? Bagaimana caranya? Adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Itu akan diberi kemudahan. Ada yang lain cara juga yang mudah bertemu Rasulullah. Nek wong maca sholawate wakeh iku wis teko kadoan wis ketok dengan Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah foto bareng dengan Rasulullah, orang tahu foto ya, tapi akan ditunjukkan, hatinya digerakkan karena rasa cinta tadi. Atau orang-orang yang mencintai para ulama. Ya, hadis yang awal kita sudah membahas itu ya. Man sofaha aliman faka'an nama sofahani, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim maka orang itu seolah-olah bersalaman denganku, kata Rasul, dan seterusnya hadis. Sing aktif ngaji teng Mukimudin nanti ketika di hari kiamat itu mereka berkumpul di bawah bendera, ono genderane Mukimudin. Umpamane sing mulang kula, umpamanya begitu ya. Maka saya ajak Anda itu bertemu dengan kiai saya. Rombongan nggawa gendera Mukimudin berangkat menuju ke guru saya. Pasti kenal saya, wong guru saya. Guru saya bawa bendera yang lebih besar lagi. Dikumpulkan semua murid-muridnya, diajak bertemu dengan gurunya lagi. Benderanya lebih besar lagi. Diajak bertemu lagi dengan gurunya sampai bertemu dengan Rasulullah, dituduh ikalu Rasulullah. Ya. Itu cara lain selain memperbanyak membaca sholawat. Kok sampean megurune kepada Kiai Haji Gogel radhiyallahu anhu, genderane melu sapa kan? Susah. Dina kiamah itu ora ana wifi. Sing dodol pulsa ora ana, wis kacau nggih. Tunggang langgang itu Kiai Gogel itu di hari kiamat nanti.
nggih gak ketemu sampean. Sanate melu sapa ora ketemu, ruwet ra karu-karuan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Masyaallah. Suatu ketika Rasulullah ini sedang berkhutbah Jumat, tengah-tengah khutbah, maka ada orang qala Arabi, orang ini masuk masjid kemudian tidak duduk mendengarkan khutbah tapi maju sampai di hadapan Rasulullah. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, mata sa'ah? Kapan tekone kiamat? Ono wong wayah khutbah kok gak ngrungokke khutbah tapi langsung ini perbuatan orang Badui. Orang Badui itu orang yang apa ya? Orang yang tertinggal. Cara pendidikannya tertinggal. Ora duwe tata krama. Jadi ini yang dihadapi Rasulullah itu macam-macam. Jadi ono sing nyeludur, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Karepe dhewe. Rasulullah dengan sabar menjawab. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'datta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Qala, maka orang Badui ini mengatakan, "Hubballahi wa rasulihi." Aku ini cuma cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sangune mek iku tok. Salat yo mung wajib tok. Ngono ae kadang telat-telat nggih. Maca Quran yo nek wayah karep, gak karep yo. Subhanallah. Jadi ketika ditanya Rasulullah, "Apa sangumu ngadepi kiamat?" Kata orang ini, "Aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah." Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahabbta." Engkau akan bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Masyaallah. Jadi seneng Kanjeng Nabi cukup wis. Tapi harus ditunjukkan bukti cinta itu kepada Rasulullah. Nah, itu jadi cinta kepada Rasulullah. Gusti Kanjeng Nabi kula niki sembahyang ya gak patek betah suwi. Wong kula niki sembahyang niku nek imame maca surat dawa-dawa malah nglambyar ra karu-karuan. Pikiran kula malah eling sing mboten-mboten. Lah kowe apa gak ngerti artine? Blas mboten ngerti artine. Sami kali jamaah Mukimudin Kanjeng Nabi lah. Kira-kira ngoten lah gambarane nggih. Wiridan suwi nggih mboten betah kula niki. Qiyamul lail niku nggih ya nek pas kober mboten kober nggih mboten. Sangumu apa nggih kula niki namung seneng panjenengan. Seneng karo namung niku tok sangune. Masyaallah. Mangkane kami menggerakkan hati para jamaah cinta kepada Rasulullah melalui majelis-majelis sholawat. Pun para jamaah sampai mriku riyin nek senengane wis mulai metu niku mripate mulai rodok. Ya Allah, pancen ibadah nek pas-pasan ngeten iki nggih. Monggo nek enten pertanyaan. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara memantapkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul? Kula sering delok tulisan nasihat dari bapak supir truk. Yang mburine truk ana tulisannya, "Pak kenal maka subhanallah." Begitu menyentuh hati saya. Betul itu. Barang siapa yang tidak mengenal Allah maka tidak mungkin dia mencintai Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Rasulullah tidak mungkin dia mencintai Rasulullah. Maka syahadat itu persaksian. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat Rasul itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi dan melihat itu beda. Melihat itu dalam bahasa Arab terkadang disebut ro'a, terkadang disebut nador. Ro'a itu melihat dengan mata kepala tanpa memperhatikan, itu ro'a. Nador itu melihat dengan sedikit memperhatikan. Bila syahadah tidak perlu melihat. Kalau kayak gambaran, jenengan ngerti Ayu Ting Ting, ngerti betul? Ngerti ya. Sampean ngerti Ayu Ting Ting iku ngamukan ora? Ngerti betul? Beda kan?
Ngerti sing jenengan maksud itu adalah melihat, tetapi tidak mengenal. Saged dipahami nggih? Nah, ini perbedaannya jauh. Orang yang mengenal tidak butuh melihat karena sudah mengenal. Maka bagaimana agar kita cinta kepada Allah? Maka mengenal Allah itu jalannya. Ngene awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahin bil istiqon. Kewajiban pertama kali kepada manusia itu bukan sholat, bukan puasa, tapi mengenal Allah dengan keyakinan. Mengenal sifat wajib, sifat jaiz, sifat mukhal, sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat salbiyah. Niki ilmu tauhid ini. Ini wajib kita kenali. Wajib. Begitu kita mengenal Allah, maka kita akan semakin muncul rasa cintanya kepada Allah. Maka kenali Allah dulu. Nah, yang kedua mengenal Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, keteladanan Rasulullah, kehidupan sehari-hari Rasulullah kita kenali, maka kita akan cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta itu harus diawali dengan mengenal. Nuwun sewu, ana wong ayune setengah mati, tapi megelno ati. Ana apa ora wong ngono? Nah, kira-kira jenengan seneng napa mboten? Mesti gak seneng. Nek ndelok wajahe sing nyenengno tapi tingkahe masyaallah megelno, mesti gak seneng. Mengenal itu adalah sesuatu yang penting. Inilah disebut dalam bahasa Arab mengenal itu ma'rifah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Ini pintu kita supaya bisa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu kunci utama. Satu lagi mungkin. Nggih, monggo. Yang ditanyakan yang ditanyakan hukumnya gitu. Oh gitu. Ketika kita mengangkat jenazah membaca sholawat, insya Allah sudah dibahas itu tadi. Di bab baca bismillah itu. Kemudian ketika kita dalam satu majelis membaca sholawat, kemudian maksudnya nyanyian itu puji-pujian gitu. Pertama, ketika kita mengusung jenazah, bagaimana dengan membaca sholawat? Insya Allah sudah kita bahas, ada dalilnya. Kemudian bagaimana ketika kita bermajelis kemudian kita membaca sholawat? Justru kalau tidak membaca sholawat, fahuwa akhta, terputus. Begitu buyar, Allahumma sholli ala Muhammad, buyar. Memang begitu, begitu hadisnya. Kemudian bagaimana dengan nyanyian sholawat? Itu nasyid dalam bahasa Arab nasyid. Zaman Rasulullah itu begitu memang. Jadi Rasulullah itu sering, malah ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibu-ibu itu membaca nasyid di hadapan Rasulullah, bernyanyi di hadapan Rasulullah. Perempuan-perempuan ini. Tidak lama berselang Sayyidina Umar bin Khattab masuk. Ibu-ibu langsung meneng kabeh. Wedi karo Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi apakah boleh membaca sholawat dilakukan? Malah sebaiknya begitu. Malah sunnah ketika setelah akad nikah itu kemudian dibacakan sholat dengan dufuf, ditabui. Nah, sunnah hukumnya itu. Jadi habis akad nikah sebaiknya di masjid itu setelah akad nikah kemudian berdiri dibacakan sholawat, ditabui, ada dalilnya itu.
Jadi banyak tentang seperti itu. Jadi itu malah baik, malah baik. Ya, jadi boleh, tidak hanya boleh, malah itu sunnah, malah itu sunnah. Begitu Bapak. Kemudian bagaimana hukumnya pujian? Kalau yang dimaksud pujian bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah kok ada orang baca sholawat macam-macam. Apa hukumnya? Ada hadis, insya Allah nanti di belakang ada bab menerangkan tentang doa. Ma bainal adzan wal iqamah du'aun mustajabun. Antara adzan dan di iqamah itu doa tidak tertolak. Antara adzan dan iqamah itu doa yang kita panjatkan tidak ditolak oleh Allah. Maka perbanyaklah membaca doa antara adzan dan iqamah. Nah, dalam rangka melatih supaya jamaah itu gelem donga, maka kemudian dipimpinlah oleh seseorang untuk membaca doa. Doa apa yang paling baik? Ya doa sholawat. Apalagi doa yang paling baik sudah ongsa 1 diijoli 10 kan begitu ya. Nah, doa sholawat itu doa yang paling baik. Maka diajarkanlah membaca doa seperti itu. Engko nek meneng dhewe-dhewe durung karuan ndonga, wong gak paham dalile, nek antarane adzan karo iqamah ternyata doa itu penting. Akhirnya diajarkan, dibimbing dengan dituntun membaca sholawat. Boleh dilakukan. Boleh itu dilakukan. Mboten napa-napa. Nggih. Monggo Bapak. Jangan kira-kira. Apakah boleh karena rahmat yang diberi Allah itu sesuai dengan bacaan sholawat kita? Apakah boleh kita baca depannya bahasa Arab yang sholawatnya, kita lanjutkan bahasa Indonesia? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Nah, boleh. Itu malah lebih mantep karena kita lebih ngerti artinya kan begitu. Jadi saya agak lupa. Syekh Imam At-Tazi insyaallah atau Shahibul Burdah. Shahibul Burdah itu Syekh Imam At-Tazi itu lumpuh, sakit stroke lah kalau bahasanya orang sekarang, lumpuh. Kemudian beliau diajarkan oleh Rasulullah untuk bacaan sholawat. Bacaan sholawat itu dibaca, kemudian oleh Allah diberikan kesembuhan. Apa sholawatnya Imam At-Tazi itu? Sholawat yang saya sebut tadi, sholatan kamilatan wasalim salaman taman dan seterusnya. Jadi boleh dilakukan seperti itu. Insya Allah nanti kami Pulau Lali sampai nelengki. Tapi insya Allah nanti saya ijazah beberapa sholawat. Nek digawe loro iki sing diwaca, nek digawe hajat ini yang dibaca. Insya Allah pertemuan yang akan datang mungkin akan kami sampaikan. Kalau di majelis kami setiap Ahad itu kami baca sholawat Nariyah itu 4.444 kali berjamaah. Setiap Ahad, jadi setiap hari Ahad kami rutin selama pandemi dalam rangka menjaga nilai istiqomah. Tetap kami baca sendiri-sendiri di rumah. Jadi kita share di grup. Silakan dibaca setiap jamaah 300 kali. Ya, 300 kali sekian jamaah sampai memenuhi 4.444. Jadi menjaga nilai istiqomah. Jadi boleh Bapak. Jadi baca sholawat kemudian di akhirnya kita tambah doa. Ini monggo boleh dilakukan seperti itu. Pun ngaten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.